Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Mungkito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 27 September 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain dampak semburat lumpur, aktivitas warga dihentikan. Jalan penghubung Kabupaten amblas. Dan jangan lewatkan diskusi dan pemutaran film Asa Gajah Sumatera di Air Sugihan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Okan Ilir menghentikan semua aktivitas warga yang berada di sekitar semburan lumpur bercampur gas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Pasca terjadinya semburan lumpur yang terjadi di samping Asrama Putri, Sekolah IT Menarah Fitrah di Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Sabtu malam, aktivitas warga kembali normal. Sebelumnya, semua aktivitas warga di sekitar lokasi dihentikan sementara waktu sampai kondisi dinyatakan benar-benar aman. Semburan lumpur yang menghebohkan itu tidak berbahaya berdasarkan hasil pengamatan tim Pertamina Prabu Mulih, namun gas dapat menimbulkan percikan api. Masyarakat dalam radius 50 meter diminta untuk menghentikan semua aktivitas, termasuk aktivitas belajar mengajar di Sekolah IT Menarah Fitrah diliburkan. Begitu juga masyarakat yang di rumahnya berada di sekitar lokasi dihimbau agar mengungsi sementara waktu. Sampai dengan jam 5 sore kemarin pengerjaan kedalaman 158 meter itu sudah selesai. Rencananya hari ini mau pasang casing sumur bor. Nah, ketika mereka istirahat mau makan, tiba-tiba lebih kurang pukul 18 ada dentuman dan tiba-tiba ada semburan yang seperti kita ketahui. Semburan itu dari azan maghrib hingga sampai dengan azan subuh. Alhamdulillah sudah berhenti. Berdasarkan hasil pengamatan dari tim Pertamina EP Prabu Mulih itu, tidak ada ini gas yang berbahaya di sini. Cuman itu gas itu bisa menimbulkan percikan api, maka masyarakat di sini radius sekitar 50 meter dari lokasi dilarang menyalakan api, berkegiatan yang menghidupkan api, misal masak ataupun juga menyalakan listrik, elektronik di sekitar ini. Hingga saat ini petugas masih berjaga-jaga di lokasi semburan lumpur guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jalan penghubung Kabupaten Ogan, Kompring Ilir dan Ogan Ilir yang terletak di Desa Muara Baru kondisinya kian parah dan semakin amblas. Kerusakan jalan ini mengancam keselamatan pengendara. Kerusakan jalan penghubung antar Kabupaten Oki dan Ogan Ilir berada di Desa Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung, Oki. Saat ini kondisi jalan yang berada persis di pinggir sungai ini semakin parah dan kian amblas. Kerusakan jalan juga mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Tingginya curah hujan dan arus sungai semakin memperparah kerusakan jalan. Sebagian badan jalan juga telah amblas. Para pengendara jalan mengaku amblasnya jalan sangat menyulitkan mereka untuk beraktivitas. Mereka berharap kerusakan jalan penghubung antar kabupaten ini segera diperbaiki agar tidak menghambat aktivitas warga. Lah ada yang hampir kejadian ini. Iya. Hampir nak nyampak. Lah nyampak nih kan. Mobil, nyampak. Motor. Uang pedama kan. Udah lama itu kejadian? Udah lama. Kalau aku dia nak habis nih tadi. Ini sudah berlangsung lama, Pak? Seperti ini? Sudah. Sekitar berapa bulan lah? Berapa lama, Pak? Lah sekitar 4 bulanan. 4 bulan. Tapi makin parah ya setiap harinya ya? Ya, makin parah. Warga merasa khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan ini akan semakin parah dan kian amblas. Dari Okan Kompring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, seorang warga penyandang orang dengan gangguan jiwa ODGJ dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Ernal di Bahar Palembang.
Sebelumnya, ODGJ ini sempat mengamuk dan melukai neneknya sendiri hingga meninggal dunia. Duka mendalam bagi pihak keluarga setelah ditinggal pergi ibunda tercinta akibat ulah sang cucu yang tengah mengalami gangguan kejiwaan. Peristiwa ini terjadi di Kota Palembang, tepatnya di Jalan Sungai Tawar 2, Lorong Buntu, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Peristiwa bermula saat sang nenek yang ingin memberikan makanan untuk Ahmad, 23 tahun sang cucu. Akan tetapi Ahmad mengamuk hingga melakukan pemukulan berulang kali kepada sang nenek, dan nenek pun mengalami cedera di bagian kepala, dan 2 minggu kemudian sang nenek pun mengembuskan nafas terakhir. Dianggap meresahkan dan membahayakan, pemerintah Kota Palembang bergerak cepat dan segera mengevakuasi Ahmad ke Rumah Sakit Ernaldil Bahar, Palembang. Selama ini kan tenang, dia selama ini kan dari 5 tahun ke depan inilah dia sering ngamuk-ngamuk tuh. Iya. Enggak tahu, kami enggak ngerti juga, dia kan enggak bisa ngomong. Iya, taunya nangis, berontak. Tidak, kegiatan kecil biasa, anak-anak biasa kami bawa jalan-jalan, sering kan sore-sore. Ya, baru sejak dia ada korban ini kami kurung tuh. Iya, sebelum bebas dia main di rumah. Tidak nganggu. Siangnya segera kita evakuasi, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas, dan juga Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, untuk kita bawa ke Rumah Sakit Ernaldil Bahar, nanti dia akan dirawat di sana. Alhamdulillah, hampir 99,92% warga Kota Palembang dari 1,3 juta jiwa telah memiliki kartu Indonesia Sehat. Begitu juga pasiennya satu ini atas nama Pak Ahmad sudah memiliki kartu Indonesia Sehat. Jadi untuk masalah biaya semuanya ditanggung oleh pemerintah. Gangguan kejiwaan Ahmad telah dirasakan sejak 5 tahun belakangan. Pihak keluarga pun berharap agar Ahmad dapat sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula sebelum ia mengalami gangguan kejiwaan. Dari Palembang, Erin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Balai Pelaksana Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan menargetkan akhir November 2022 flyover Patih Galung sepanjang 382,35 meter di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat dapat dilalui kendaraan. Beroperasinya flyover ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan. Pejabat membuat komitmen 3.3 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional wilayah Sumatera Selatan. Surya Perdana mengatakan progres pekerjaan pembangunan flyover Patih Galung telah mencapai 82,24% dan saat ini tengah fokus mengerjakan frontage, jalur cepat, serta pagar pembatas kereta api jalan bawah jembatan. Dengan ditutupnya akses kendaraan khusus sepeda motor di bawah jembatan, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN 5 wilayah Sumatera Selatan membuka jalur masuk flyover tanpa berhenti untuk sepeda motor. Pelaksanaan pembangunan flyover Patih Galung untuk sampai dengan sekarang adalah 82,2%, di mana pekerjaan yang belum terselesaikan atau belum dilaksanakan dapat dilihat di lokasi bahwa yang pertama itu adalah di tempat kita berdiri ini adalah operet 1. Operet 1 itu operet arah Prabumulih ya. Nanti setelah timbunan tanah akan ditambah agregat A. Pekerjaan pembangunan proyek flyover Patih Galung di atas rel perlintasan kereta api ditargetkan di akhir November 2022 bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Flyover Patih Galung sendiri merupakan konstruksi proyek dengan sistem tahun jamak atau multi-years dengan total anggaran mencapai 80,6 miliar rupiah yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara. Dari Prabumulih Brima, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, warga Dusun Talang Ilir, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin bergotong royong membangun saluran air sebagai langkah antisipasi banjir yang mengenangi jalan. Gotong royong warga ini dilakukan secara swadaya. Kegiatan gotong royong ini dilakukan puluhan warga Dusun Talang Ilir, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Banyuasin. Warga secara swadaya membangun drainase atau saluran pembuangan air yang berada di samping jalan utama. Jalan ini merupakan akses warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, warga juga telah membangun saluran pembuangan air sepanjang 2,5 km dan kini dilanjutkan dengan membangun saluran pembuangan air sepanjang 1,5 km.
Pembangunan saluran pembuangan air ini menggunakan dana yang diperoleh hasil sumbangan warga di 5 RT, bantuan berupa uang dan bahan material. Ketua RW 01 Sukomoro, Katiman menyatakan pembangunan saluran pembuangan air ini merupakan inisiatif warga untuk mengantisipasi banjir yang mengenangi jalan utama yang digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari. Swadaya masyarakat, alhamdulillah ya, yang selama ini kami laksanakan, dan ini juga sudah ada sumbangsi juga dari perusahaan atau dari kandang ayam, Pak. Total Pak jarak? Kalau yang sudah kami laksanakan ini sekitar 2,5 kilo. Nah, yang mau pergerakan yang baru ini sekitar 1,5 kilo lagi yang akan kami kerjakan. Warga juga berkomitmen untuk tetap menjaga jalan dan saluran pembuangan air ini agar aktivitas mereka tidak terganggu akibat kerusakan jalan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana diskusi dan pemutaran film Asa Gajah Sumatera di Air Sugihan? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 2 pelaku curanmor di Palembang menggasak sepeda motor jamaah masjid yang sedang sholat subuh. Terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan membawa tang besar alat pemotong besi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 2 orang berlari masuk ke parkiran sebuah masjid. Kedua pelaku curanmor ini memanfaatkan di saat korban sedang berjamaah sholat subuh. Kedua pelaku beraksi dengan cepat walau motor korban sudah terpasang gembok pengaman tambahan. Ternyata pelaku sudah mempersiapkan sebuah tang pemotong besi yang besar. Pelaku dengan mudah memotong gembok dengan alat pemotong tersebut. Wadino, pengurus masjid, menjelaskan sepeda motor jamaah sudah memasang gembok pengaman. Korban baru mengetahui setelah usai sholat subuh saat ingin pulang. Dilihat CCTV, kejadian begitu cepat, pelaku menggunakan alat pemotong. Memang udah pasang gembok tuh Pak ya? Sudah pasang gembok, ya. Sholat subuh. Kalau nengok jamnya pas 4:30. Berarti memang betul lagi sholat nih Pak ya? Pas lagi sholat ya. Ketahuannya hilang setelah sholat Pak? Balik habis sholat. Kaget ya Pak ya? Iya. Habis sholat tak balik. Tak lama, cuma tak kata 2 menit kalau begitu datang kawan. Kejadian sudah dilaporkan ke Mapolsek Sukarmi, Palembang. Warga berharap pelaku curanmor dapat segera ditangkap, terutama yang beraksi di lingkungan masjid. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Dan pemirsa, menyikapi polemik agraria di Sumatera Selatan, sebuah komunitas di Palembang menggelar Tugal Camp Festival 2022 yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Jadika, Palembang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari 23 hingga 25 September 2022.
Tugal Camp Festival atau pesta perkemahan musim Tugal ini digelar di Bumi Perkemahan Jadika Palembang berlangsung selama 3 hari, 23 hingga 25 September 2022. Rangkaian kegiatan Tugal Camp Festival ini berupa pendidikan internal komunitas, diskusi agraria, malam budaya, serta refleksi dan resolusi performa agraria. Sementara sesi diskusi yang berlangsung pada Sabtu 24 September 2022 meliputi 4 sesi, yakni performa agraria, dinamika hari ini dan ke depan, peran perempuan dalam kedaulatan pangan, politik alternatif, mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan, dan terakhir kearifan teknologi untuk keberlangsungan lingkungan. Keluarga kami juga dari petani kan, jadi sedikit banyak dari situ pun kami dapat pemahaman dari materi yang disampaikan dari materi agraria. Ketua Penyelenggara Tugal Camp Festival 2022, Asmara Nadi, menyatakan Tugal Camp Festival bertujuan untuk menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi petani. Permasalahan agraria di Indonesia, khususnya di Sumsel, itu masih sangat luas sekali. Nah, bagaimana ya kawan-kawan dari kalangan khususnya mahasiswa harus memahami itu, bahwa isu agraria itu memang masih sangat luas permasalahannya. Karena agraria sendiri bukan menyangkut persoalan petani, subjeknya adalah tanah, konflik agraria, tapi agraria itu sangat holistik. Itu ada air, tanah, udara, dan itu menyangkut kehidupan rakyat, itu akses untuk masyarakat. Selain untuk umum, Tugal Camp Festival 2022 ini juga menggandeng mahasiswa untuk lebih peka terhadap persoalan agraria yang cenderung memihak pada pengusaha di bidang perkebunan. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga keberlangsungan ekosistem makhluk hidup, sejumlah organisasi peduli lingkungan menggelar diskusi dan pemutaran film Asah Gajah Sumatera di Air Sugihan. Dalam diskusi ini memperlihatkan hubungan keharmonisan manusia dan gajah di masa lampau. Terima kasih Pak Operator juga. Sebagai wujud perhatian akan keberlangsungan ekosistem makhluk hidup, sejumlah organisasi peduli lingkungan menggelar diskusi publik dan pemutaran film Asah Gajah Sumatera di Air Sugihan di Aula Rafa Tower UIN Raden Fata Palembang Minggu sore kemarin. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dan seluruh keseimbangan ekosistem. Gajah Sumatera atau Elephant Maximus sumatrensis merupakan salah satu spesies atau subspesies gajah yang masih bertahan di Pulau Sumatera. Dari masa purba hingga hari ini, gajah memiliki hubungan istimewa dengan manusia di Pulau Sumatera. Populasi gajah Sumatera saat ini tidak mencapai 2.000 individu. Mereka hidup dalam sejumlah kantong pada wilayah dataran tinggi hingga dataran rendah, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu. Keharmonisan hewan raksasa ini dengan bangsa Melayu terlihat dari banyaknya prasti dan megalitikum yang memperlihatkan gerak bersama manusia dan gajah pada masa itu. Di masyarakat adat, gajah sangat dihormati. Mereka dipanggil sebagai datuk atau sebagai orang tua, yang mana manusia atau masyarakat Melayu tidak pernah memburu mereka. Mereka juga hidup berdampingan, artinya gajah hidup di habitat atau di koridornya, sementara manusia hidup di koridornya juga. Nah, hubungannya sangat harmonis. Yang seperti kita ketahui, gajah ini kan makhluk yang besar nih, tapi mereka tidak pernah mengganggu manusia. Kita sebagai manusia tentu datang membangun di wilayah gajah, di wilayah habitatnya gajah, dan kita sebagai manusia yang diberi akal lebih, diberi akal lebih oleh Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita harus lebih bijak di dalam mengelola kawasan di mana terdapat populasi gajah di sana. Diskusi dan pemutaran film Asah Gajah Sumatera di Air Sugihan bersama sejumlah mahasiswa dan organisasi lingkungan ini diharapkan mampu menambah wawasan pengenalan terhadap gajah dan memahami pentingnya menjaga keberlangsungan gajah sebagai penjaga keseimbangan ekosistem kehidupan.
gajah bukanlah hewan yang semestinya kita takuti atau kita buru gitu ya, tetapi justru gajah adalah hewan yang bisa kita rangkul gitu ya, kita jadikan bagian dari kita. Nah, konteks inilah yang perlu sekarang ini dikampanyekan ya, disuarakan ya, dikomunikasikan kepada banyak pihak dan mulai kita bangun gitu, bahwa gajah adalah bagian dari masyarakat kita, bagian dari masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Ya, jadi koridor gajah itu sebenarnya adalah daerah yang memang disiapkan untuk aktivitas gajah lebih banyak ada di situ gitu ya. Nah, jadi koridor gajah itu kita berharap bahwa selama ini mungkin gajah bergerak kemana saja perginya. Nah, dengan sudah disepakatinya koridor gajah ini, yang mudah-mudahan dampak daripada konflik yang selama ini terjadi juga bisa diredam dengan adanya koridor gajah ini. Gajah memiliki peranan dalam tatanan ekosistem. Gajah bukan hewan yang ditakuti, namun hewan yang dapat dirangkul dan menjadi bagian dari masyarakat, sehingga hal ini perlu dikampanyekan agar dapat berdampingan dengan gajah. Dari Palembang, Muhammad Riza, Falevi iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahma. Sampai jumpa.